Baik, kita lanjutkan pada pembahasan metode penelitian. Setelah Anda membuat abstrak dan pendahuluan, selanjutnya Anda bisa merancang metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian itu maksudnya adalah Anda menjelaskan metode yang digunakan sesuai dengan sasaran kajian. Jadi biasanya memang untuk kajian-kajian yang sifatnya itu visual, kita bisa menggunakan pendekatan metode kualitatif, yang mana data yang digunakan itu tidak terkait dengan angka ya. Jadi analisis data-data visual itu masuk ke metode penelitian kualitatif. Nah, kemudian selain metodenya Anda jelaskan, Anda juga menjelaskan mengenai objek desain yang akan dikaji. Jadi misalnya ada ilustrasi karya dari siapa. Nah, apakah karya itu hanya satu yang dikaji atau mungkin 2 atau 3 disebutkan. Kemudian mengapa Anda mengkaji itu? Misalnya ada karyanya banyak. Nah, alasan Anda memilih salah satu itu yang karena apa? Anda sebutkan di situ. Kemudian selanjutnya adalah jelaskan secara lengkap namun ringkas mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu Anda bisa tuliskan apakah itu dari wawancara atau mungkin menggunakan form, Google Form, itu boleh saja ya. Jadi Anda tidak harus wawancara langsung. Wawancara juga bisa dilakukan dengan email atau mungkin dengan video online seperti itu, sehingga data itu bisa menjadi lengkap. Itu Anda mengambil dari mana saja. Sebenarnya tidak harus semua kajian itu pakai wawancara. Kalau misalnya dirasa dengan kuesioner Google Form sudah cukup, ya tidak apa-apa. Kemudian ada juga teknik-teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka, boleh saja seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat beberapa contoh di sini ya. Jadi pada kajian ini aplikasi Gestalt pada label kemasan produk Aqua, Anda bisa cari bagian metode penelitiannya ya. Nah, di sini tidak banyak, biasanya hanya setengah halaman ya teman-teman. Jadi ini singkat saja, tidak perlu terlalu banyak. Jadi dia hanya menjelaskan ini, penelitiannya adalah deskriptif, kualitatif, seperti itu. Kemudian label Aqua yang akan dikaji itu yang tema apa. Jadi kalau iklan ya harus jelas temanya. Kalau misalnya karya ilustrasi ya judulnya apa, seperti itu. Kemudian yang di contoh artikel selanjutnya itu mengenai dynamic identity. Ini yang mengkaji mengenai logo Gramit itu. Di sini dia juga sudah menjelaskan ya mengenai metodenya yang dia gunakan. Nah, di sini paling panjang itu metode itu 1 halaman ya. Jadi metode penelitian itu tidak perlu terlalu panjang. Jadi misalnya di kajian ini analisisnya itu dilakukan pada 15 logo yang dipilih berdasar kriteria. Nah, disebutkan kriterianya apa. Nah, jadi misalnya Anda mengkaji karya dari salah satu seniman atau desainer tertentu, itu dijelaskan karena kan karyanya banyak, tapi kenapa Anda mengambil yang itu, alasannya apa. Kalau iklan ya harus dijelaskan temanya apa, versinya. Apakah iklan TV itu versi apa, kan ada selalu ya tema-temanya. Nah, itu dijelaskan di situ. Kiranya mengenai tugas yang selanjutnya lebih singkat ya. Jadi yang kemarin sudah mengumpulkan